Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam ibu. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang hadir? Hafizah pulang kampung ke Bandung. Ada acara keluarga. Semoga kita minggu depan masuk ya. Iya, Bu. Anak-anak ibu, tempat duduknya sudah nyaman? Sudah, Bu. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Baik anak-anak ibu. Pada minggu kemarin belajar tentang apa? Terus. Tanda dan rumus. Siapa tahu apa itu tala? Perceraian. Menyimak ya pas pelajaran minggu kemarin. Kita masuk ke materi baru yaitu muradif dan mushtara, yaitu pelajaran usul fikih. Tujuan kita mempelajari muradif dan mushtara ini biar kita tahu apa sih itu muradif dan mushtara itu dan apa sih contoh dari muradif dan mushtara, dan ibu harap anak-anak ibu juga tahu apa itu hukum-hukum dari muradif dan mushtara. Kita mulai. Yang pertama kita pelajari dulu yaitu muradif. Muradif adalah menurut usul muradif itu dia memiliki banyak lafaz atau banyak kata tetapi memiliki satu makna. Diulangi, dia banyak kata tetapi satu makna. Kalau di belajar bahasa Indonesia itu sama dengan sinonim, persamaan. Sudah paham apa itu muradif? Apa tadi? Arti atau maknanya sama. Contohnya dalam bahasa Arab ada yaitu al-qamah dan al-hanqatu. Artinya itu sama-sama gandum. Lafaznya kan berbeda kan? Tetapi artinya sama, yaitu gandum. Selain juga ada al-ustaz dan al-mudaris. Itu tuh artinya juga sama-sama guru. Lafaznya itu berbeda tetapi artinya sama. Sudah paham anak-anak ibu? Sudah, Bu. Kita lanjut yaitu masuk kita ke hukum muradif dan hukum dari lafaz muradif ini. Ada dua pendapat. Yang pertama pendapatnya itu membolehkan kalau muradif itu ada, dan ada juga pendapat yang tidak membolehkan. Yang pertama pendapat yang kedua yaitu menempatkan dua muradif pada tempat yang lain itu diperbolehkan apabila ada ketetapan dan syarat. Jadi hukum yang pertama yaitu muradif itu diperbolehkan asal ada ketetapan syaratnya. Yang kedua yaitu pendapat lain menempatkan masing-masing dari dua lafaz muradif di tempat yang lain adalah boleh apabila lafaz muradif itu dari satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Kita lanjut ke perbedaan pendapat tentang muradif. Selain bacaan-bacaan dalam sholat dan doa, itu ada perbedaan pendapat. Ini selain dari bacaan sholat ya anak-anak ibu, perhatikan semuanya. Dan selain dari bacaan doa, misalnya Imam Malik berpendapat tidak boleh membaca takbir selain ucapan Allahu Akbar saja. Sedangkan pendapat lain Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu mengatakan bacaan takbir itu boleh diganti dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Azam atau Allahu Akbar. Tapi itu maknanya sama kan? Sama-sama takbir. Itulah perbedaan pendapat. Yang pertama tadi Imam Malik itu tidak memperbolehkan bacaan takbir itu selain dari Allahu Akbar. Yang kedua, yang tidak memperbolehkan muradif itu adalah yang membolehkan muradif itu Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Imam ini mengganti bacaan takbir itu yang selain Allahu Akbar menjadi Allahu Akbar, Allahu Azam, Allahu Akbar dan Allahu Ajal. Artinya sama-sama takbir.
Abu Bakar dan Abu Ali Jubair berpendapat bahwa penggunaan musyarak menurut makna yang dikehendaki atau untuk beberapa makna itu diperbolehkan. Sedangkan menurut Abu Hashim, Abu Hasan Al-Basri berkata, penggunaan musyarak menurut makna yang dikehendaki ataupun untuk beberapa makna itu tidak diperbolehkan. Jadi, hukum lafaz musyarak itu ada dua, ada sebagian ulama memperbolehkan, ada sebagian ulama tidak memperbolehkan. Selanjutnya, contoh muradir dalam Al-Quran. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang hukum dan pengertiannya. Sekarang kita masuk ke contohnya. Bisa anak ibu bacakan contoh yang pertama kepada kalimat saja, bisa bacakan ayat tersebut. Dan di sana ada kata-kata yaksha, kaisha, dan yakhofu, khauf. Yang itu, yang artinya itu sama-sama takut. Kalau lafaznya kan berbeda. Yang pertama ada khauf dan al-khasya. Tetapi artinya itu sama-sama takut. Seperti yang ibu katakan, pengertian dari muradim itu lafaznya berbeda, tapi maknanya satu. Di sini ada khauf dan al-khasya, tapi artinya sama-sama takut. Selanjutnya, sudah paham tentang contoh muradim? Baik anak-anak ibu, kita masuk ke contoh lafaz huruf. Kalau contoh dari musyarak dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah 228. Arfiana tolong bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutalaqat yatarabbas bi anfusihinna thalathata quru'. Bisa, baik, terima kasih kepada Alfiana. Di situ ada lafaz quru'. Quru' itu memiliki satu lafaz tetapi memiliki makna yang banyak. Makna quru' ini beberapa ulama mengartikan itu ada suci dan ada juga haid. Seperti yang dibilangkan, pengertian dari musyarak tadi memiliki satu lafaz tetapi banyak makna. Baik anak-anak ibu sudah paham tentang musyarak? Baik. Selanjutnya ibu lakukan evaluasi terlebih dahulu ya. Kepada Rahma, apa sih itu muradim? Ya, betul.